Kita doakan semoga yang jawab salam panjang umurnya, diangkat penyakitnya, dimudahkan langkahnya ke tanah suci. Kalau nak bayar kita rapinya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matin tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi sahbihi sadat, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala aidan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam ke-7 berbulannya ke rahmatullah, kakek yang kita cintai dan kita sayangi, Haseng bin Muslimin. Semoga kedatangan kita senantiasa menjadi doa yang mengganggu konsentrasi makanan dan mungkin. Ya. Kita ya 1 jam lah ceramah ya sampai jam 10. Supaya tidak keras. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Aman jenasinya karena dispenser. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Salafi melihat seperti ini, kenapa ada makan di rumah orang mati? Nah, bukan rumahnya orang mati. Ini rumah orang berduka cita. Rumahnya orang mati itu kuburan. Kasalah aku memang kalau makan di kuburan. Sementara aku makan ada pangkit datang bagaimana? Makan jalan kote datang yang pangkit. Adakah? Memang Rasulullah bersabda jangan makan di rumah Ja'far karena sebabnya Ja'far tidak punya apa-apa. Memberi makan saja kepada tamu yang datang susah. Apalagi memberi makan kepada teman-temannya, sahabatnya. Makanya Rasul melarang makan di rumah Ja'far. Ini sekarang siapkan bagi ada nih, kontrolnya ada nih, panasnya ada nih, kerupuknya nyaman. Yang salah itu, bonceng tuan rumah tidak nasiapkan ke apa-apa. Contoh nasiapkan ke air putih, kita minta kopi, balala. Siapkan ke minta ke kontrol apa ini dari sendiri. Kalau disiapkan sudah begini, jangan juga ditolak karena ini rezeki. Innal mubadzirina kana ikhwanu syaitan. Orang mubazir temannya syaitan. Yang salah itu merepotkan. Itu yang paling penting. Adapun yang dilakukan seperti ini adalah suatu upaya untuk bersedekah. Tuan rumah bersedekah supaya menjadi kebaikan. Ketika dia bersedekah, orang tuanya juga dapat. Orang tuanya dapat. Itu yang dimaksud. Kalau anak bersedekah, anak berbuat baik, orang tuanya pasti akan dapat pahala kebaikan daripada anak-anaknya. Dengan kebaikan ini bersedekahnya boleh. Tidak ada masalah. Karena ketika orang meninggal dunia, kita akan menyesal. Setiap orang pasti mati. Mau yang MC mati, kameramen mati, yang mengaji mati, jamaah mati, ustaz kan. Lebih kencang suaranya. Mati, tidak ada yang jamin kita tetap hidup selama-lamanya, tidak ada yang jamin. Kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan, ketika malaikat maut datang cabut nyawamu, kemanapun kalian akan pergi, bersembunyi di balik tembok yang paling besar, kita pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena sudah ada janji yang kita pegang dari Allah.
Makanya ketika Allah menyampaikan ini di dalam rahim, waktu kita masih berada di alam rahim, alastu rabbikum, hai manusia, apakah aku Tuhanmu? Maka pada saat itu kita mengatakan dan mengambil janji itu lalu berkata, qalu bala syahidina, engkau Tuhan yang kami sembah. Makanya keluar kita dengan tangan begini, waktu berarti penduduk pesennya lahir. Makanya tangan seperti ini, itu janji yang kita pegang dari Allah. Qalu bala syahidina, engkau Tuhan yang kami sembah. Ini janji kita. Makanya kalau ada lahir tidak menangis tapi tangannya begini, berarti dia pegang janji masih hidup. Mungkin dia minum air ketuba atau dia dingin. Makanya kasih masuk di eskalator. Inkubator. Kenapa eskalator? Dirembol kapan? Inkubator. Kasih masuk di inkubator, kasih panas sama tahu kedinginan. Kecuali kalau dia terbuka tangannya seperti ini, tidak menangis, tidak ada bersuara, berarti tidak ada janji, berarti tidak ada hidup. Tidak ada hidup. Nah, biar digosok di belakangnya pakai cincin batu apapun, tidak bisa. Di jari jempol cincin batu kalimaya dari jember, di jari telunjuknya cincin batu doko dari baca, di jari tengahnya cincin batu peros dari Madinah, di jari manisnya cincin batu tawas dari Ketea, di jari kelingking cincin batu nisan dari kuburan. Mana ngegosok ini? Tidak bisa dikenapa kan? Tidak ada janji yang dipegang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ini tanda kehidupan, tanda kematian. Makanya kenapa orang berdoa menggunakan tangannya, mengangkat tangannya, karena dia minta takdirnya dirubah. Itulah orang berdoa angkat tangan. Kalau angkat kaki kurang ajar begini. Betul tidak? Mau dirubah takdir. Makanya kita semua minta kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah, diberikan umur panjang supaya berbuat baik untuk agamanya Allah. Itu yang kita minta. Karena di alam kubur nanti kita akan menyesal ketika jasad ini ditanam ke liang lahat, ditimbun dengan tanah, dipancangkan batu nisan. Kita akan berteriak di dalam kuburan, laula akhartani ila ajalin qarib. Kata-kata itu akan keluar, ya Allah, andaikan masih kau tangguhkan umurku, masih kau berikan saya umur sedikit saja ya Allah. Andaikan ku tahu saya akan mati, mungkin tadi malam saya sedekahkan memang itu separuh rumahku. Wa'asaddaqa wa kum minas salihin. Andaikan masih kau tangguhkan umurku ya Allah, maka aku akan sedekah dan berbuat amal yang saleh. Tapi lambat berterus terang. Akhirnya kita muntabir, mundur tanpa berita. Makanya selagi masih ada umur perhatikan itu, karena ada penyesalan nanti di alam kubur. Kita teriak-teriak. Penyesalan yang pertama, tidak akan dicatat sedekah, tidak akan dicatat amal ibadah kalau tidak ada yang pertama. Apa itu? Tidak ada catatan amal ibadah sholat. Makanya sholat 5 kali sehari, apa susahnya? Rumah dengan masjid hanya berjarak 50 meter, tapi gremol berjarak 5 kilo. Lebih cepat kita ke gremol daripada masjid. Betul tidak? Memang setan pandai menggoda. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh nyata buat kita. Jangan mau kedua sebaya, masih bisa jadi tunda besok. Coba, itulah hebatnya setan. Bagaimana kita tersesat bersama dengan mereka di jalannya. Itu. Makanya sebelum kita menyesal, perbaiki sholatmu. Karena di dalam kubur nanti malaikat akan bertanya, yang menjawab itu sholat, bukan mulut. Memang mulut akan bergerak, tapi itu perintah sholat. Ketika malaikat berkata di dalam kubur, "Manabuka, manabiuka, mandinuka." Kamu nanya, apa kamu nanya? Tidak ada jawaban seperti itu. Yang menjawab sholatmu,
Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulan. Makanya ketika ditanya Munkar dan Nakir, "Mana? Siapa Tuhan?" Kamu nanya. Kamu udah tanya. Oh, hancur kau dicampur. Hancur. Kenapa? Karena yang menjawab itu sholat. Betul? Ini yang perlu diperbaiki. Yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena sholat itu tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan. Kecuali wanita yang haid. Kalau sakit, tidak boleh berdiri sholat. Duduk. Tidak boleh duduk. Baring. Tidak boleh baring. Tidak bisa goyang-goyang. Kau bisa bayangi. Mati kau kapan? Betul. Biasanya orang malas sekali sembahyang. Apalagi saya lihat di sini masjid, subhanallah, sudah ada perkembangan, masya Allah. Anak-anak kecil, anak-anak muda sudah berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Dulu tahun 2010 nih ke sini. Dulu udah ada anak muda jarang. Tapi sekarang sudah berkembang zaman. Imamnya sudah anak muda, masya Allah. Sudah masih kuat, luar biasa. Dulu masih ringan sekali. Saya dulu masuk di sini menjajah sampai di Matana, terputus-putus jalanan. Itu ada di Paronal bantu-bantu. Masih kuingat dulu. Dulu kalau azan dikasih di masjid orang tua, ketawa-ketawa di Bandung-Bandung anak muda ya. Tidak sampai napasnya. Bagaimana sampai kasih ke orang tua? Coba kau yang azan. Orang tua kasihan, napas sudah pendek, gigi bubar barisan. Coba kau yang muda yang pres-pres. Orang tua, maunya kau jangan mau ketawa, anak muda masih mesti kau yang azan. Coba kau yang azan. Iyalah salat. Bagusnya suara. Tapi belajar ilmu tilawah. Jangan kok santang rata, sarpode saburata tadi. Ada ilmu tilawahnya, ilmu hijaz, bayati, nahwan, jiharka. Belajar ilmunya di mana? Dia tahu tilawah. Di sini marusu tidak akan habis buat tilawahnya. Ada Haji Sarudin, ada Asnawi, lahir lagi dari pesantrennya Ustaz Ansan. Banyak anak yang lain di situ petilawah yang hebat. Istrinya juga Ustaz hebat. Belajar, jangan pusar podes berapa desa. Kau azab versi dangdut ala Romai Rama. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Kesulingan bambu. Cikin dadan, mati-mati jangan. Bagaimana kau ada? Pokoknya itu belajar, ada ilmunya, betul tidak? Kita kembali ke dalam sholat, maka perbaiki sholatmu sebelum engkau disolati, betul? Dan kalau orang sholat itu perbaiki sholat, banyak orang sholat, masuk pagi, ada yang masuk pagi. Sembahyang dia, tapi belum sholat. Kenapa? Itulah maknanya kenapa Isra Mi'raj orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada makna penyampaiannya Allah, perbaiki dulu hubunganmu kepada sesama manusia, baru kita naik ke Sidratul Muntaha kepada Allah. Rajin masuk pajak, aku sipna jalan waktu. Kiri kanan nagosip tetangganya sampai di depan di koi sana. Dan mami teman musuhan asing. Makanya itu perbaiki hubungan. Kita perbaiki hubungan kepada manusia, perbaiki hubungan kepada Allah. Tapi tidak ku tahu beruduk, perlu dipelajari itu. Biar ibadah bagaimana kalau tidak ada ilmu ibadahnya, bahaya juga. Makanya ada ilmu fikih. Itulah kenapa ulama fikih ditanya apa dasarnya ibadah. Maka dari ulama fikih dasarnya ibadah adalah toharo, mapepaci, aserinja, berwudu, itu dasarnya ibadah. Nah, kau ulama fikih dipudani. Tapi kalau ulama tasawuf ditanya apa dasarnya ibadah, tentu dia jawab tobat. Padahal dua-duanya sama. Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Kan sebelum Rasul diangkat ke langit ke Sidratul Muntaha menerima sholat, dicuci dulu dadanya, dibelah baru dicuci. Itu mah pepacing. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, itu tobat. Karena Nabi yang pertama kali bertobat, Nabi Adam. Makanya di langit pertama. 80 tahun lamanya Adam bertobat. Apa tobatnya? Apa istighfarnya? Wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia minta, ya Allah, jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami adalah orang-orang yang merugi. Itu istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah istighfarnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam berdosa. Apa dosanya Nabi Adam? Karena makan buah huldi. Coba makan buah apa ini? Buah huldi nak makan. Makanya diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di kenapa di Wahyu? Jeddah. Bukan ahli dengan Sarifah ini. Kalau ahli di India, kalau Sarifah tanya. Nggak tahu nih ibu buka. Berarti Raji buka TikTok. Jadi ketemu nanti di Jabal Rahmah. Itu. Maka perbaiki sholat kita. Perbaiki, bersihkan diri. Mape paci manengki. Sebelum kita menuju kepada Tuhan kita. Perbaiki diri, taubat. Makanya di saat kita mau mengangkat tangan, di saat kita mau berniat, disitulah kita mengucapkan kalimat ridha. Minta ridhanya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini muhabbataka wa ma'rifatak. Di situ kita bermunajat. Artinya saya sudah datang dalam keadaan bersih, ya Allah. Sudah datang dalam keadaan bersih dan dalam keadaan bertobat. Itu bermunajat. Kita sholat. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, di mana Rasulullah tahu cara sholat? Siapa yang ngajarkan? Pernah makin bahas ini Isra Mi'raj, Ustaz? Kalau Isra Mi'raj pernah? Iya, Ustaz tahu di mana caranya Rasulullah tahu cara sholat? Hah? Malaikat Jibril, ada hadisnya jelas. Tapi dalam bahasanya itu sehingga sebab-musababnya Rasulullah bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau seperti aku salat, kata Rasulullah. Karena ada perkataan Jibril, masuk pajak ya Rasul, si pada semua masuk pajak. Sudah tahu? Belum? Penasaran makin. Kenapa tidak diundang Isra Mi'raj di sini? Nanti ada betul. Karena motong aku dong bermanfaat untuk kampung ini Maros. Makanya itu kenapa kemarin saya tolak panggilan ke Kalimantan Utara, Isra Mi'raj. Bukan saya tolak, pura-pura ke belakang jadwalku. Saya tolak juga ke Riau. Riau itu 2 kali sambung pesawat. Jakarta baru Sumatera. Saya tolak ke Papua, ke Biak. Kenapa ditolak? Karena batalkan. Iya, di sini ya keliling kurang Maros, pusing aja. Insya Allah nanti kalau Ramadan subuh Pak Haji jadwal kerja 1 kali. Tidak ada komplonan staff, tidak ada komplonan. Saya biar kasih masuk di Cilengsi. Kenapa begitu berani sekali Ustaz? Saya rasa itu Ustaz harus dikasih amplop. Saya juga ini borong-motongan hidupkan dakwah. Tapi kalau ada dikasih ke komplit tuh gitu. Nanti saya pernah kutolak daerah. Kau dong tersinggung panitia masjid. Jadi ku terima baru kasih masuk kembali ke celengan. Kenapa begitu Ustaz? Supaya memperlihatkan kepada generasi muda. Jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezeki. Betul? Jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Banyak orang mencari tapi tidak pandai berdoa. Itu salah. Banyak orang yang pandai berdoa
tapi tidak pernah mencari, itu lebih salah. Mencari ki, berdoa ki. Itu yang dimaksud. Tapi haruskah kita kaya dengan cara berceramah? Salah ya. Kalau mau kok kaya jadi pengusaha, jangan jadi penceramah. Karena biasa temanku berapa udah apa dia. Mau kok kaya jadi kok pengusaha, jangan jadi penceramah. Karena saya kalau pilih ceramah kebanyakan orang gratis. Begitu Stas. Tapi kalau natanya berapa kalau pikir ceramah di sini Stas? Ya aku tanya kok ya. Saya takut mengecewakan itu saya. Yang terpenting adalah itulah sholat sebagai doa kita. Kalau mau Allah perhatikan hidupmu, maka perhatikanlah sholat. Itu saja. Yang kedua, penyesalan kita yang akan datang setelah bagus sholat tapi tidak ada sedekah. Mau ki apa? Seke. Gili. Pelit. Ini yang bahaya. La yadkhul jannah. Tidak masuk surga orang. Apabila orang ini gigili. Tidak masuk surga orang yang gigili. Al-bakhil la yadkhul jannah. Orang kikir tidak masuk surga. Ada tong itu biasa kikir saking sekek nah. Biar dilina na sekek. Pergi ke pasar. Lama nak keliling di pasar, apa yang bawa pulang? Ikan kering 1 kantong. Begitu ditanya, kenapa ikan kering dibeli aja? Tapi bertahan. Coba. Nah sekek dilinya. Padahal panajen itu, panajera. Coba. Tidak dia tahu bagaimana diri kita ini bisa bermanfaat dengan sedekah-sedekah. Itulah kenapa ketika ada orang mati, orang tua kita dulu memberikan gambaran. Kalau ada orang mati, nak beli ko kasur, beli ko baju, beli ko sarung, beli ko mukena, lalu sedekahkan. Atau barang-barangnya orang mati sedekahkan. Itu maknanya adalah sedekah. Supaya orang yang meninggal dunia ini kodong dapat pahala. Ada lagi bisa memberikan cahaya di alam kubur. Diberikan kebaikan oleh Allah di alam kubur. Kemarin saya di bagian Bantimurun ceramah. Kemarin malam tadi bertanya Ustaz, bagaimana itu kalau ini orang yang pemandi jenazah mau dikasih di pakaian orang mati, ya tidak nak terima. Bilang uang kami saja. Mentahan namo. Memang jangan sampai kau kasih baju nah tidak nak pakai, tidak ada manfaatnya. Intinya adalah manfaatnya. Kalau kau kasih uang ada manfaatnya. Kenapa? Dia belikan istrinya beda MS Glow. Atau warna skincare, makeover. Iya, kasihan. Karena rata-rata ibu-ibu ini juga yang halangi rezeki Pak. Istri Pak. Kenapa Ustaz? Iya, kalau istri tidak bahagia, senyumnya seperti vampir Pak. Itu yang kasih rusak. Coba senyum ibu. Bodoh. Seperti kambing-kambing. Kemungkinan bunda yang napaknya Pak merek kompas atau segitiga biru. Berarti kayak apa biru. Tapi kalau dimodalin sedikit Pak insya Allah. Kasihkan ibadah warna ini. MS Glow asik. Ada ke tangan Ustaz tidak kena air. Ada di pompeng. Atau drop. Tidak hilang-hilang itu ya. Kenapa ada orang pakai waterproof? Waterproof itu anti hujan. Sama dicek. Waterproof. Atau di pompeng. Ada murah-murah sedikit ada. Petrolite. 700.000 satu kan. Ember. Makanya itu ibu-ibu juga yang tuh kipas suaminya sudah setengah mati perlu cari nafkah di luar sana. Panas terik matahari terbakar kulit rela hitam dan istrinya yang glowing di rumah. Coba lihat suami itu tidak kasihan kita itu. Pulang kanan kehujanan basah kulu, tengah malam menggigil kesakitan, tidak pandai mengeluh sama istrinya. Di situ juga dong batu-batu, mengkode-kode. Pokoknya itu paham mau kopi belakangnya betul. Supaya banyak rezekinya juga suami, betul Pak? Hidup bapak-bapak. Bapak PC. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya
Sedekah itu yang dimaksud. Sama dengan makanan ini sedekah. Tapi kenapa harus dipanggil semua orang datang? Ya supaya makanan. Kenapa potong kambing? Karena dulu tidak ada orang yang bisa memancing ikan sebanyak-banyaknya. Betul tidak? Sekarang tidak ada yang potong. Dulu setengah mati yang kampung lama ditunggu. Pak ini kalau masalah di kandangnya. Kalau hilang tengah malam. Nggak tahu di mana jejaknya. Dulu kan tidak ada CCTV. Betul tidak? Makanya cara yang bagus potong kambing. Karena kalau sapi mahal. Jadi yang kecilnya kambing. Ada di situ yang campur-campurkan. Potong kambing supaya orang mati selamat. Nah tidak ada orang mati makan kambing. Kita saja yang hidup setengah mati. Apalagi kena makin penyakit kolesterol. Ya. Kolesterol. Ya kecuali diluruskan niat potong kambing untuk selamatan, untuk berdoa bersama, sedekah boleh. Tapi mau potong kambing Ustaz untuk akikah nenekku sekalian. Boleh kan Ustaz? Tidak masalah. Inna likulli gulamin murtahanun bi akikatihi. Setiap orang yang terlahir di muka bumi ini tergadai dengan akikahnya. Siapa tahu nenek tak kakek tak perlu diakikah. Tidak ada masalah. Ini saya cuma meluruskan jangan sampai ada pemikiran-pemikiran salah lagi di tengah-tengah kita. Tidak ada itu. Bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalah finar. Langsung tanya Hekel racun bangun. Terlalu banyak peminum antimu itu. Pernah kulihat di zamannya Rasul khutbah Jumat bahasa Indonesia? Tidak pernah. Makanya Al-Quran itu butuh ditafsirkan. Hadis itu butuh diserahkan. Kalau pun tidak paham, masuk di pesantren. Pernah jago pesantren? Pernah Ustaz. Pesantren apa? Pesantren kilat. Oh pantasan rusak. 3 hari jago pesantren apa mau ijazah. Makanya ini perlu diluruskan orang-orang seperti ini. Itulah sebab kenapa orang tua kita dulu gemar bersedekah makanan. Seperti ini tidak ada masalah. Tidak sanggup sedekah harta, sedekah pakaian, sedekah makanan tidak sanggup. Kan masih ada sedekah tenaga. Yang tidak dicatat malaikat sedekah cip. Biar mukamu mirip kaki merah, kaki biru. Tidak dicatat malaikat. Makanya wajah-wajah top up yang hadir di sini berhenti. Karena tidak ada manfaatnya sedekah begitu. Ya sedekah-sedekah manfaat lah, sedekah hartamu ke masjid, nurul rahmah, bawa ke panti asuhan, panti sosial. Ya penting jangan kau bawa ke panti pijat. Salah tempat itu. Hanya ini sedekah semua ini yang akan menjadi cahaya di alam kubur ini. Menjadi doa-doa yang terbaik. Kita minta kepada Allah bukan minta kepada makanan, bukan minta kepada batu, apalagi kepada kayu, apalagi kepada hati. Kan kata biasa baca doa biasa perlu. Nakoilo tamar malangin. Baca doa. Di mana baca doa di pusing mulai? Nah, ada masalah. Yang penting makan. Kalau sudah baca-baca makan. Anu enak itu guys. Nah tidak ada pusing mulai makan pasti. Makan kepala kambing. Ada pusing mulai makan songkol. Tidak ada. Makanannya itu berdiri keras kuat dan kokoh Senin Bosoa. Makanannya itu pasir, besi beton, betul tidak? Kenapa ada baca-baca pusing mulai? Itu turun-temurun dari kultur budaya nenek moyang. Datang Islam, dia tidak menghilangkan budaya, tapi mengislamkan budaya. Kenapa ada songkolok, pisang, telur? Itu kan budaya yang menggambarkan cerita dalam makanannya. Kenapa ada telur warna-warni dikumpul dalam satu tempat atau ditusuk dalam satu tusukan? Aku lu si batang. Apa maknanya? Apapun jenis warna kulitmu, sama dengan warna-warninya telur. Apapun jenis rambutmu, bahasamu, budayamu. Selama kaum muslim kita bersaudara. Itu yang dimaksud. Kenapa orang mau merantau dibacakan di pisang? Supaya anaknya yang merantau ini seperti pisang. Tahu pisang? Banana. Tahu banana? Pisang ini. Banana spidol. Pisang itu kalau ditebang tumbuh lagi, ditebang tumbuh lagi. Makanya satu pesan, kalau kau ke kampungnya orang nakal, jatuh, bangkrut, bangkit lagi. Itu yang dimaksud. Orang tua berpesan begitu melalui makanan. Ada songkolo. Kenapa songkolo begini modelnya? Hampir sama dengan nasi tumpeng. Kan
sejarah dari tanah India datang kemari. Dari Malabar, Delhi, India. Cuma cucunya tinggal di Jawa, kakeknya masuk ke Sulawesi Selatan. Namanya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. 1310 masuk ke Wajo. Jadi sudah lama orang India datang ke Wajo. Nah baru itu sakit hati Ali. 1310 sudah ada Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini masuk ke India. Meninggal di sana dikuburkan di pekuburan Tosora. Cuma dia datang bawa agama. Ya Ali datang bawa cinta. Erang-erang sedikit. Atau mekanis Bugis. Banyak dah minta. Iya, tapi yakin nggak pasti bisa ajak menikah karena jodoh di tangan Tuhan. Cocok, tapi panai ke tangan lu kurang ajar. Nggak usah tuh. Sorry, bukan tunjuk kamera. Belum kalau menikah ini kameranya. Tapi baik, insya Allah ada rezeki itu. Kalau berusaha kok guys. Kan ini orang tua dulu menggambarkan ini. Nah, tidak ada masalah. Ini kan songkol warna-warninya dari India, dari Mongolia, padatnya itu kentalnya itu dari India. Itu songkol. Kenapa dia padat? Sama nasi tumpeng. Itu kan satu keluarga di kemari. Makanan dari India warna kuning semua toh. Dari India sama dengan songkol. Tidak ada perbedaannya. Makanya budaya-budaya kita itu hampir sama. Lalu kenapa orang Indrek, orang Sengkang lebih paham berdagang? Karena memang waktunya datang Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini di sini masuk ke Wajo, nah bawa muridnya dari India. Muridnya yang biarkah ketumbar jahe ala kahe patse. Nanti saya juga bikin film. Judulnya apa Ustaz? Judulnya ganti busi ganti ban. Oh kabi busi ganti ban. Ganti busi ganti ban. Nah, itu muridnya menyebarkan Islam sambil berdagang. Maka perdagangannya itu diajar sama orang-orang Wajo. Maka dikenallah dengan nama pedagang Gujarat. Itu dulu. Makanya orang Wajo hebat. Berdagang kiri kanan dimanapun dia berdagang hebat. Orang Wajo, orang Siwa, orang Belawa, Sengkang hebat berdagangnya. Karena gurunya dari internasional Gujarat. Dia bawa sutranya kemari. Dia tidak mau lagi pulang di kampungnya. Akhirnya sutra itu dikembangbiakkan di Wajo. Maka jadilah Wajo sebagai kota sutra. Itu. Sudah paham Bapak Ibu ya? Hanya harus dipahami. Intinya adalah sedekah yang baik. Yang selama sedekah itu diniatkan dengan baik. Yang ketiga penyesalan kita. Tidak adanya doa dari anak-anak kita sambung kepada Allah. Tidak ada. Makanya kita berdoa minta kepada Allah, mendoakan orang tua kita, orang meninggal kita. Tapi tidak ada dalilnya Ustaz. Sampai ke doanya orang hidup kepada orang mati dikirimkan Al-Fatihah. Tidak ada dalilnya mengirimkan Al-Fatihah kepada orang mati. Ada tuh biasa bertanya begini. Saya tanya, kau sholat jenazah tidak? Sholat jenazah Ustaz. Takbir pertama kau baca apa? Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, selawat. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, doa. Sholat jenazah itu apa? Doa. Siapa berdoakan? Jenazah. Itu. Kau sudah doakan orang mati, kau bacakan Al-Fatihah. Bilang kau tadi tidak ada dalilnya membacakan Al-Fatihah. Kedua, kau bilang tadi tidak ada dalilnya membacakan salawat orang mati. Takbir kedua kau baca salawat. Intinya berdoa saja. Doakan orang matimu, mintakan kepada Allah, hubunganmu dengan Allah, itu urusan. Mau diterima doamu atau tidak, bukan urusan saya. Karena saya tidak bisa melihat apakah doamu sudah diijabah atau tidak. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat doanya diijabah atau tidak. Tidak ada. Itu urusan kita dengan Allah, urusan orang berdoa dengan Tuhan. Intinya doakan. Anak-anak sekarang Bu, susah makin doakan. Kenapa ini? Atau doain. Nah lawan orang tuanya. Dulu anak-anak ditanya, nah, nggak pikir mengaji. Baiknya jawabannya, anu mah sakit guruku mah. Tapi mau nanti pergi mengaji, ku jenguki dulu guruku. Itu bagusnya. Sekarang anak ditanya, tapi kau ngaji nak? Ah, kamu nanya. Kamu tanya, itu juga diselidiki.
Anak zaman now. Kenapa? Karena hilangnya yang namanya budaya orang-orang ketimuran, hilangnya yang namanya orang tua yang ditakuti oleh anak. Dulu orang tua itu dia ditakuti sekali. Sedikit keluar suaranya, tadi mungkin masuk di kamar. Sekarang orang tuanya, apa nak bilang? Ini corona ke bapak. Kamu mau mati. Jadi nanti selidiki. Coba. Dulu kalau ada tamu begini, takut melewat-lewat. Takut. Dibolang saja mata. Kakak. Berarti bapak marah ini. Ini sekarang mondar mandir. Ini mejanya natabrak mami pakai lutut. Tatili gelas pecah. Dibolang lagi mata. Apa nak bilang? Ini rusak mata om. Rusak mata om. Tahu aku. Memang hancur masa depan. Karena orang tua dulu kita itu biar nayung kita baca-bacakan ki doa supaya menjadi anak soleh. Nyanyikan ki lagu salawat, bacakan ki Al-Quran. Sallatullah salamullah. Sekarang kita dah lamo, cucu overdosis rumah sakit bagaimana dah rusak bocah-bocah zaman now. Cek ternyata mama dengan anak tanpa TikTok sama aja berdua. Allahu Akbar. Coba lahirlah bocah-bocah Free Fire, bocah-bocah nato-nato, bocah-bocah Mobile Legend. Lahir bocah-bocah seperti ini. Kenapa? Karena kesalahan kita sendiri. Kurang mendoakan anak. Doakan baik-baik. Rabbi habli minas sholihin. Kita sendiri bahagia, Bu. Kalau kita menjadi makmum, anak kita menjadi imam. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Menetes air mata. Saya saja, Bu. Ada muridku, mungkin ditahu Ustaz Mulki. Itu murid saya itu dari SMP di pesantren sampai tamat kuliah di pesantren. Dibina, dididik, dibesarkan, diajar mengaji. Waktu dia jadi imam, saya jadi makmum, menangis. Nah, baca surah Ar-Rahman itu pertama saya ajarkan ketika dia masuk pesantren. Menetes air mata. Kenapa? Lama dulu udah baca. Kalau selesai menangis, kenapa? Terharu. Memang dia tidak lahir dari darah dagingku. Memang dia tidak lahir dari rahim istri. Dialah anak yang saya didik, yang saya besarkan, saya jadikan penghafal Al-Quran. Dijadikan manusia yang sebenarnya itu bahagia kita rasakan. Apalagi anak sendiri. Ya Allah. Sementara sakit kita pijit-pijit tangan mama bapak sambil baca Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bergetar menetes air mata ibunya. Nah, lima istirahat makin. Kebacakan ki surah Al-Quran siapa tuh sembuh ki. Bukan itu nak. Minta ini juga sama Ustaz pulang. Lupa pagar kamar. Apa bolos ki. Tapi bahagia rasanya punya anak yang bisa mendoakan kita semua. Betul, Bu? Mau punya anak seperti itu? Lahirkan dengan doa-doa yang terbaik. Kalau bisa jangan lagi cium anak di saat tidur. Itu. Kenapa bisa, Ustaz? Karena diganggu sama jin perempuan. Namanya Ummu Sabia. Kenapa dia diganggu? Karena dia selalu dicium di saat tidur. Makanya kalau tidur anak tak, pindahkan ciuman ke pipi bapaknya. Bilang kabar suaminya, kenapa mama? Kerasukan kok. Bukan kerasukan, kabar lagi dicium. Ibu, pernah kutanya Pak Dokter, apa yang membuat laki-laki itu kan lupa?
Salah satunya Ustaz adalah jarang dicium sama istrinya. Apa hubungannya? Karena kurang bahagia makanya lupa. Oh, pantasan pernah marah ibu majelis taklim sama saya. Pernah marah. Kenapa marah? Kenapa marah? Ustaz. Nah bilang, Ustaz, itu suamiku kurang ajar, diam munafik. Maksudnya bu, pura-pura lupa. Selanjutnya memang cium suami tak? Tak pernah Ustaz. Oh, pantasan. Apakah memang Nabila? Masa pertanyaan Ustaz? Kenapa tidak pernah mau cium-cium papi? Nah bilang, siapa paling kucium setiap hari? Kenapa Ustaz? Pelakor paling nacium. Makanya ibu, sebelum pelakor bertindak, rajin cium suami tak. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Hidup pelakor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak keras minasi kan. Cek itu barang-barang. Hai. Kurang dingin, tidak baik kalau lama ditinggal. Terakhir itu doakan. Kalau kita mau doakan baca kisah, kalau baca apa terserah. Yang penting minta kepada Allah, bukan kepada makanan, bukan kepada orang mati, bukan. Kalau mau dibacakan tanpa ada makanan terserah, boleh. Intinya doa. Mau bacakan doa dengan hatamkan Quran boleh. Mau baca doa dengan baca yasinan boleh. Mau baca doa dengan tahlilan boleh. Intinya doamu minta kepada Allah, keinginanmu. Apapun bentuk doa kita minta kepada Allah boleh. Yang salah kalau kita minta selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang memberikan segalanya kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Umurnya almarhum Bapak almarhum Bapak Muslim. Wih, Masya Allah. Wih, banyak cicitnya ini. Generasi kelima kapan? Anak, baru cucu, cicit, cecet. Ada yang cecetnya. Ada yang 90. Apalagi orang-orang kita dulu, saya dulu nenekku di kampung 12 tahun menikah. Itu nenek, tapi kakekku tua umurnya 30 tahun baru menikah. Itulah kebiasaan orang di kampung. Kenapa? Takut ada fitnah. Dan sekarang harus dikasih besar dulu anak, dikasih kuliah daripada ada fitnah. Inilah bertentangan sekarang antara program Yahudi dengan apa yang telah ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tidak bisa dihindari karena dibiayai oleh PBB. PBB menganggarkan itu, yang dianggarkan harus menghabiskan. Ada pelaporannya. Itu yang menjadi pertentangan. Ada hak-hak perlindungan anak. Itu dibiayai. Kita dipaksakan membayar pajak ke situ, dan uang pajak itu sendiri untuk menghancurkan kita sendiri. Ya sekarang kita berdoa sajalah. Mudah-mudahan kampung kita yang tetap terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Lagi terjaga anak-anak kita baik-baik. Semoga nanti menjadi generasi yang gemilang di kemudian hari. Ya Rabbal Alamin. Kalau bisa jangan makin jual tanah ke orang Cina. Jual di desa. Bantuan jatuh. Capek Tandrali ini bikin perumahan. Anak kan di Marusu. Supaya juga kita bisa bikin perumahan ada pondok tahfiznya. Anak-anak tak bisa menjadi penghafal. Ya biar sedikit yang ditampung 20 orang kah. Di sana bikin lagi perumahan, ada lagi pondok tahfiznya. Supaya nanti daerah akan menjadi daerah penghafal Al-Quran. Siapa yang biaya Ustaz? Developer. Siapa developernya? Ya saya. Jangan kita takut. Kapannya untuk developer. Kuras memang habis-habis. Nah bohong itu developer kalau tidak banyak untungnya. Nggak mau tahu. Pokoknya apa sih salahnya kalau kita membangun agama Allah sekaligus berdagang. Betul? Karena doanya anak-anak begitu tidak lepas. Doanya anak-anak begitu tidak lepas. Saya bangun pesantren di pesantren. Ada namanya madrasah ibtidaiyah setingkat dengan SDT. Memang pembayarannya mahal karena subsidi silang.
Itu saja uang masuknya 2 juta, per bulannya 200. Untuk apa? Mensubsidi anak yatim, anak piatu, itu disubsidi. Karena banyak kasihan anak-anak yang tidak jelas di mana orang tuanya, itu diurus. Di sekolah juga sama dengan anaknya orang-orang yang punya harta. Tidak ada dibedakan. Pakaiannya kita belikan, semuanya dibiayai. Supaya apa? Dia merasakan bahwa tidak ada perbedaan strata sosial antara dia dengan anak-anak yang lain itu. Karena doanya tidak ada tirai pembatas antara dia dengan Allah. Yakin mas saya sudah yakin. Kenapa kurasa nih doanya anak begitu, sampai usahaku lancar karena doanya anak begitu. Ya tentu pasti ada ujian, kena kibala, kena namanya musibah, tapi karena doanya Allah ringankan musibah tersebut. Jamaah. Oh jamaah, lantuk apa? Mungkin itu saja dulu. Mari kita mengangkat tangan mendoakan orang tua kita, almarhum nenek kakek kita yang tercinta. Semoga doa-doa kita senantiasa yang kita mohonkan, minta kepada Allah. Allah memberikan kebaikan di alam kubur kepada ayahanda kakek yang kita cintai, Bapak Hussein bin Muslimin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan di alam kuburnya. Allahumma ya Allah, ya mujibad du'ais sa'ilin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, hamba-Mu yang hina-hina banyak salah dan dosa. Kami hamba-Mu yang seringkali berdosa, seringkali melakukan kesalahan. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua hamba, terkhusus almarhum ayahanda Bapak Hussein bin Muslimin ya Allah. Ayah yang baik, kakek yang hebat, yang selalu tegar, bahkan selalu terlihat kuat meskipun dia sudah sakit. Ya Allah, tempatkan dia di sisi-Mu yang indah, di mana Kau tempatkan iman di sisi. Ya Rabb, kami tahu kami hamba-Mu yang hina-hina, yang seringkali berbuat salah, yang seringkali menzalimi diri dan orang lain, bahkan kedua orang tua kami ya Allah. Seringkali kami membuat dia menangis dan sakit hati. Seringkali kami mengancam hidupnya. Seringkali kami menjadikan dia menangis karena kebodohan anak-anaknya. Seringkali kami buat dia kecewa setiap saat ya Allah. Sedangkan kami belum pernah berbuat baik di sisinya, belum sempat menunaikan apa yang dia inginkan dalam hidupnya, belum sempat kami mencuci kakinya dengan air zam-zam ya Allah. Kami hanya datang bermohon maaf di saat kami peluk tubuhnya yang sudah dingin membeku tertutup kayu putih. Ya Rabb, ya Arhamar Rahim, maafkan hamba-Mu ini Allah. Maafkan hamba-Mu yang banyak salah ini. Tiada tempat kami bermohon kecuali hanya pada kami meminta sekali lagi ya Rabbana, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afiyahu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasih mad'alahu, khususan ruhi sultani almarhum Hussein bin Muslimin. Allahumma la tahrim ajrahum wa la tahtimna ba'dahum wa ghafir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Perkenankan doa kami. Perkenankan doa kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad bi barakatil Fatihah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah harapan kita. Tentunya setiap makhluk yang selalu berdoa kepada Tuhannya, banyak harapan yang selalu dia inginkan, kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya.
Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa dawal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, di mana langit dijunjung, di situ saya bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.